dalam ibadah doa puasa. Masih stay at home kan? Masih di rumah masing-masing. Mari kita antusias, kita bersama-sama, kita punya kesempatan di pagi menjelang siang ini untuk mengumpulkan seruan kita, untuk mengumpulkan nyanyian kita, pujian kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita percaya perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini membuat kita terus terhubung dengan kasih Tuhan yang luar biasa, dan kita terus meminta anugerahnya bagi kita semuanya. Saudara yang ada di rumah, saudara siapkan hati saudara, dan kita bisa bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Walaupun kita di rumah-rumah, tapi hadirat Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita ini, dan Dia sedang menyapa kita semuanya yang ada di tempat kita masing-masing. Ya, kita mulai ya. Kita nyanyikan satu pujian dan sambil kita terus mengalir haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan.
karunia-Mu yang Kau sediakan atas hidup kami. Secara khusus pemeliharaan-Mu yang sempurna terus kami bisa alami. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang mutlak yang bersandar hanya kepada-Mu saja. Dalam segala keadaan apapun juga Kau mengajarkan kami tetap percaya. Kau mengajarkan kami tetap berharap hanya kepada Kau saja. Kau mengajarkan kepada kami bersyukurlah senantiasa. Dan itulah yang kami lakukan di hadapan. Itulah yang kami sedang upayakan pada hari ini.
temukan hati kami ya Tuhan. Betapa hati kami merindukan untuk bisa melakukan yang terbaik bagi Dia. Betapa hati kami di dalam segala keterbatasan saat ingin alami perjumpaan yang penuh dengan Engkau ya Tuhan. Betapa hati kami juga merindukan Tuhan, kami bisa bergandengan tangan dengan sesama kami satu dengan yang lain, bertegur sapa, saling berdoa, saling mendoakan. Terima kasih kalau sampai hari ini keadaan kami masih dibatasi di rumah kami masing-masing. Tapi Tuhan, niat kami untuk alami perjumpaan yang terbaik di hari ini dengan Tuhan tidak akan jadi sia-sia. Karena Tuhan hadir, Tuhan nyata di tempatnya, Tuhan nyata di tempat kami. Terima kasih. Kita sembah Tuhan, sedangkan hati Tuhan. Kalau hubungan yang intim dengan Dia, ambil kesempatan di hari ini. Ayo, orang-orang katakan bagi yang susah hari ini. Kau berikan kepada kami Tuhan pesan-pesan-Mu yang akan menguatkan kami ya Tuhan, dalam masa penantian kami terhadap perkara-perkara yang sedang kami alami. Engkaulah jawaban bagi kami. Amin. Dan seruan kami kepada Tuhan sedang mendapatkan tempat di hari ini. Engkau menyediakan kepada kami Tuhan jalur-jalur yang bisa kami lewati bersama-sama, agar apa yang menjadi doa dan harapan kami itu sampai di tangan-Mu sendiri ya Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati anak-anak keluarga yang ada di rumah mereka masing-masing, di tempat-tempat yang tersembunyi. Bapak sedang melihat kami, dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan juga akan memberikan kepada kami jawaban, reward, upah yang sesuai dengan kebutuhan kami, bahkan melampaui. Bapak terima kasih Tuhan, saatnya kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Mohonkan umur-Mu yang baru menandai hamba, dan juga urapi kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Katakan amin. Sekali lagi saudara katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara bahwa hati kita hari ini juga terus dilimpahkan dengan rasa syukur. Kenapa? Karena kenyataannya sampai hari ini kita masih ada saudara. Kenyataannya sampai hari ini kita masih punya kesempatan ya untuk memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, menyembah Tuhan, dan bahkan juga kita juga kesempatan untuk juga menaikkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Dan hari ini pun juga kita juga mendapatkan kesempatan lagi untuk mendengarkan kabar baik, pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dan kita percaya firman Tuhan yang keluar daripada mulut perkataan Allah itu sendiri tidak akan pernah kembali lagi kepadanya dengan sia-sia. Karena firman itu akan mengerjakan sama yang seperti Tuhan perintahkan, dan akan melakukan sama seperti yang Tuhan maksudkan. Dan hari ini kita akan lihat apa yang menjadi firman Tuhan itu. Dan mari kita minta sama Tuhan, urapi kami ya Tuhan, kuasai kami, hati kami, pikiran kami, agar kami paham terhadap pesan-pesan yang Kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu ini. Dan juga mohonkan secara khusus hamba-Mu ini diurapi, agar kami bisa bersama-sama dengan jelas bisa menangkap pesan yang sama yang berasal daripada Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus namanya. Dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Nah saudaraku, beberapa hari yang lalu ketika saya lagi buka-buka Alkitab, itu ada Alkitab yang isinya itu tentang study Bible, saudara. Dan ketika saya lagi buka Alkitab, ada kertas yang meluncur keluar daripada sisi Alkitab itu. Dan ketika saya lihat, wah ini rupanya merupakan sebuah catatan yang pernah tertulis di tahun 2009. Ya. Nah sekarang kan sudah 2011 nih, jadi sudah cukup lama. 2020 sudah 11 tahun lalu saya. Ya. Jadi sudah cukup lama, saudaraku. Nah ini kebaca lagi begitu. Nah isinya itu adalah Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Saudara buka firman Tuhan saudara, ya, Alkitab, handphone, gadget atau apapun juga. Dan pastikan kita bisa membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Dan saya selalu mengajak, ayo dengar perkataan firman yang keluar dari mulut saudara supaya iman timbul dan dari pendengaran akan firman Kristus. Baik ya. Sudah dapat? Sudah dapat ya? Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Hari ini kita semuanya sedang alami itu, saudara, hal-hal yang besar yang kita tidak pahami dan kita tidak ketahui, saudara. Dan kita tahu semua daripada kita pengen dapatkan jawaban terhadap berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang sedang muncul di bumi ini, saudara. Bukan hanya kita, tapi dunia ini. Dunia sedang mengalami kebingungan terhadap hal-hal besar, hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak dimengerti. Dunia sedang mencari jawaban, saudara. Dan ayat ini sedang berbicara kepada kita, saudara. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Dan catatan itu tahun 2009. Kalau saudara saya tarik sejenak untuk mundur ke belakang, tahun 2009, maka sebetulnya apa yang kita alami, saudara? Saudara pasti ingat, ada satu peristiwa besar yang sampai hari ini tentunya tidak terlupakan. Ada gempa bumi yang begitu hebat yang melanda Sumatera Barat. Dan ayat ini seolah-olah sebagai pendahuluan terhadap peristiwa besar yang kita alami pada waktu itu, saudara. Terus terang ketika saya menulis ayat ini, itu belum kejadian. Tetapi ayat itu disampaikan Tuhan bahwa seolah-olah Tuhan katakan begini, berserulah kepadaku. Jadi berserulah kepadaku melalui peristiwa-peristiwa besar atau kejadian-kejadian yang luar biasa yang harus kita alami di muka bumi ini, saudara. Nah, saudaraku, saya ketika itu ingat bagaimana kejadian yang harus kita alami di tahun 2009 yang lalu. Dan ini saya berharap ini menjadi panduan buat kita. Di tengah-tengah tahun 2020 ini kita juga sedang menghadapi kejadian-kejadian yang luar biasa yang sampai hari ini kita belum mengerti jawabannya, saudara. Nah, saudara, saya mau mengajak kita untuk bisa melihat sejenak tentang apa sih peristiwa tahun 2009 itu. Garis besarnya begini, saudara. Tahun 2009 itu kita pada waktu itu sedang terus menantikan tentang visi yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa pada waktu itu kita punya gereja ruko, tetapi visi yang Tuhan berikan bahwa ada tanah yang di belakang gereja kita yang Tuhan mau peruntukkan untuk bangunan rumah Tuhan. Dan saya percaya saudara masih ingat itu. Tetapi di balik
situasi yang ada, kita ketika itu sulit untuk menentukan sikap. Kenapa? Kita pada waktu itu ada 2 ruko dan baru beli 1 ruko lagi, dan masih ada 1 ruko lagi di sebelahnya. Tetapi persoalannya, ada janji Tuhan tanah yang besar yang ada di belakang gereja. Nah, pilihannya itu kemana begitu? Apakah kita harus melanjutkan ke ruko yang keempat atau bagaimana? Dan dalam masa kebingungan, masa kita tidak paham terhadap apa yang harus kita lakukan, saudara, tiba-tiba ada gempa bumi yang hebat. Gempa yang berlangsung tidak sampai 1 menit, meluluhlantakkan kota Padang dan berimbas ke Sumatera Barat. Dan apa terjadi, saudara? Pada hari itu juga, sore hari itu juga, saya baru dapat jawaban dari Tuhan. Di tengah reruntuhan bangunan gereja kita yang roboh pada waktu itu, Tuhan ketika itu katakan begini. Yang pertama pertanyaannya, apakah engkau masih mengasihi aku? Dan petunjuk yang Tuhan berikan seolah-olah berkata begini, ini adalah waktunya bagi engkau untuk bisa melihat tentang rencana yang aku telah tetapkan dalam gereja, dalam wadah perayaan 19 ini. Saya ketika itu langsung nangkap, wah, rupanya Tuhan lagi berbicara, Tuhan lagi menjawab bahwa Dia mau bahwa kita sedang melihat bahwa ada rencana Tuhan yang lebih besar lagi yang harus kita ikuti bersama-sama. Saudara, aku begini, dalam perkara-perkara besar, hal-hal yang besar, yang saya ketahui, pasti ada yang namanya perubahan-perubahan besar. Ya, jadi dalam hal-hal yang besar yang akan kita tangkap, pasti ada terjadi perubahan-perubahan yang besar juga. Amin. Nah, perubahan yang besar itu yang disebut juga dengan kita sedang melihat dimensi-dimensi yang baru, sesuatu dimensi yang lebih besar lagi dari waktu yang lalu yang Tuhan sedang perlihatkan kepada kita. Tetapi yang menjadi persoalan lagi, saudara, sampai hari ini kita barangkali masih bingung kenapa ini harus terjadi dan apa maksud Tuhan di balik semuanya itu. Tetapi yang saya mau katakan, perubahan yang paling menyolok yang bisa kita saksikan bersama-sama adalah cara kita berseru. Kalau selama ini mungkin seruan-seruan kita kepada Tuhan yang disebut dengan doa, itu sering terjadi dalam kumpulan-kumpulan ibadah kita. Bahkan barangkali, maaf, kita jarang untuk berseru di rumah kita secara pribadi. Dan itu juga bisa kita lakukan juga bergantung kepada program. Ada program doa atau ibadah-ibadah yang telah ditetapkan, seperti hari Minggu atau hari Sabtu ini. Dan hari Sabtu ini pun juga sebetulnya nggak terlalu banyak yang bisa ikut. Tapi Tuhan sedang membukakan sesuatu yang baru, saudara. Minggu yang lalu, ketika saya lagi mengisi doa puasa ini, ada koordinator ibadah puasa, Ibu Lina, dan ketika itu juga ada Pak Martinus. Dan ketika itu nyampaikan kepada saya, Pak Johan, doa kita sudah dijawab Tuhan. Doa tentang apa tuh? Tentang jumlah orang yang kita minta untuk bisa ikut dalam ibadah doa puasa. Ketika itu kita minta sama Tuhan begini, Tuhan, kami minta 500 orang Tuhan untuk ibadah doa puasa yang kami lakukan setiap hari Sabtunya. Tetapi yang Tuhan perlihatkan apa, saudara? Ketika ada perubahan cara kita berseru kepada Tuhan dengan memakai rumah masing-masing, dan ketika itu kita mulai melihat berapa banyak yang sedang terlibat. Ketika itu saya dikasih lihat ada 100 lebih yang melihat IG. Wah, ketika itu dikatakan, coba kalau satu IG saja ditonton 3 orang, 4 orang, mungkin bisa lebih. Bukankah angka 500 itu sudah tercapai?
Wow, luar biasa. Satu dimensi yang baru yang tidak kita pernah bisa pikirkan sebelumnya. Dan itu sedang terjadi. Dan mari kita berikan tepuk tangan bagi nama Allah. Dan kita percaya, saudara, Tuhan juga sedang membukakan kepada kita bagaimana hari-hari ini cara kita berseru kepada Tuhan itu beda. Dan kalau saudara lihat, bukan hanya kita, saudara, di dunia ini cara orang berseru kepada Tuhan juga sudah nggak pakai program lagi, saudara. Sudah nggak pakai agenda lagi. Setiap saat, saya percaya setiap detik, setiap waktu ada saja seruan dan teriakan yang dinaikkan oleh orang-orang pada hari ini terhadap situasi yang sedang terjadi ini, saudara. Rumah-rumah memanggil Tuhan, bahkan sampai di jalan-jalan, saudara. Mereka berlutut memanggil Tuhan. Dan bukankah itu sesuatu perubahan yang baru? Dan apa yang terjadi, saudara? Bahan-bahan doa sedang naik menjadi gelombang-gelombang yang menggedor-gedor pintu sorga, saudara. Bahkan seolah-olah sorga trafiknya jadi macet. Terlalu banyak orang yang naikkan permohonan pada hari-hari ini. Dan kita juga bersama-sama sedang melakukan doa-doa yang sama. Kalau selama ini seruan kita untuk di menara doa 24 jam, berdoa dalam satu hari, maaf, masih belum bisa maksimal. Tetapi hari-hari ini melalui doa berantai yang kita lakukan 24 jam dalam satu hari, itu sudah tercapai. Ayo kita berikan tepuk tangan dan beri nama Tuhan. Dan kita tahu ini adalah perubahan yang Tuhan berikan dengan cara yang Tuhan tetapkan bagi kita dalam tahun dimensi yang baru ini. Yang percaya katakan amin, saudara. Berapa banyak kita percaya bahwa Tuhan terus akan melakukan perubahan-perubahan yang luar biasa di dalam tahun dimensi yang baru ini. Angkat tangannya di hadapan Tuhan. Bagi Allah tiada yang mustahil. Katakan, segala sesuatu jadi nyata. Apa yang tak mampu kami capai oleh anugerah-Mu, nyata. Ku percaya pasti ada mujizat. Amin. Mujizat tersedia bagi orang yang percaya. Padamu Yesus, bagimu semuanya aja. Katakan sekali lagi, ku percaya ada mujizat. Amin. Mujizat tersedia bagi orang yang percaya, berharap padamu Yesus. Bagimu semuanya jadi. Saudaraku, kita kembali kepada rencana yang Tuhan sampaikan kepada kita, saudara. Kita terus mengawal rencana Tuhan itu melalui doa. Dan kita percaya satu hari kita akan bisa mendapatkan janji Tuhan ini seutuhnya. Nah, saudaraku, saya akan mengajak kita untuk bisa melihat lagi tentang sebuah cerita, saudara. Saudara, mungkin 2 minggu yang lalu saya pernah ceritakan tentang bagaimana seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus yang mengajukan permohonan doanya kepada Tuhan. Apa persoalannya? Karena dikatakan anaknya lagi sekarat, hampir mati. Dan ketika Yesus mendengar doa Yairus ini, Yesus setuju. Dan ketika itu selanjutnya yang kita tahu dalam cerita itu, Yesus bersama dengan Yairus dan pengikut-pengikut Tuhan berjalan ke TKP, tempat kejadian perkara. Dan dalam perjalanan itu saya sampaikan, artinya kita sedang berjalan mengikuti
arahan Tuhan, dan di balik perjalanan itu kita juga percaya bahwa Tuhan juga sedang berjalan untuk menjawab doa yang dinaikkan oleh Yairus. Dan saya percaya setiap daripada kita pasti punya permohonan doa, saudara. Dan kalau permohonan kita secara keluarga ayat 19, kita juga sampai hari ini masih minta, Tuhan, janjimu Tuhan bahwa ada rumah Tuhan yang siap untuk kami dapatkan, kami peroleh. Tapi kenyataannya, saudara, kenyataannya kita melihat bahwa perkembangannya itu nggak terlalu baik. Bahkan seolah-olah proyek rumah Tuhan ini lagi sekarat sampai mati juga sebetulnya, saudara. Nah, tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan itu kan tetap bekerja di balik rencananya yang kadang-kadang kita nggak bisa lihat. Kita sulit untuk menebak-nebak apa sih yang Tuhan sedang kerjakan sekarang ini, saudara. Nah, dalam cerita ini, saudaraku, Yairus ketika lagi berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, ada satu peristiwa lagi di tengah jalan. Ada wanita yang sedang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan wanita ini nyerobot, nyegat gerakan daripada Tuhan bersama dengan Yairus dan murid-murid pada waktu itu yang mau menuju ke TKP untuk menjawab permohonan doa Yairus. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi seolah-olah pergerakan ini berhenti begitu, seolah-olah gara-gara ketika itu Yesus merasakan ada sesuatu tenaga yang keluar dari dirinya. Siapa yang menyebabkan itu? Ternyata wanita yang sedang alami pendarahan selama 12 tahun. Di saat kita lagi optimis tentang doa-doa kita, permohonan kita sedang bergerak dan mau dijawab oleh Tuhan, di tengah-tengah optimis kita ada saja yang terjadi, kan, saudara? Kalau ini ceritanya wanita yang mengalami pendarahan. Dan apa yang terjadi sekarang ini, saudaraku? Gara-gara COVID-19 yang kita sedang lihat adalah terjadi pendarahan ekonomi di mana-mana. Sesuatu yang gak bisa kita duga sebelumnya, saudara. Ternyata pendarahan ekonomi itu begitu masif dan luas, yang menyebabkan, kalau kita lihat berita, menakutkan, saudara. Perusahaan-perusahaan raksasa siap-siap gulung tikar, dan bayang-bayang resesi ekonomi sedang mengintai di depan kita ini. Nah, persoalannya begini, saudara. Tadi dalam konteks Yairus yang lagi minta doa untuk anaknya yang lagi sekarat, seperti kita nih lagi minta sama Tuhan untuk proyek rumah Tuhan yang lagi sekarat. Di tengah jalan ada situasi yang terjadi datang secara tiba-tiba, yang itu sifatnya besar dan tidak terpahami. Nah, persoalannya, Tuhan mau jawab yang mana, saudara? Ketika pergerakan itu terhenti, Yairus dapat kabar lagi. Orang dari tempat anaknya itu nyampe di tengah jalan itu, sudah gak usah dilanjutkan lagi, anaknya itu sudah mati. Saudara, berapa banyak kita juga sedang mendengar bahasa-bahasa frustasi di hari ini, saudara. Usaha sudah mati, karir sudah mati, bahkan juga studi untuk masa depan juga sudah mati, dan berbagai macam keadaan yang sedang diperdengarkan pada hari-hari ini akibat dari angin ribut yang bernama COVID-19, menyebabkan badai corona di mana-mana. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara? Yang kalau kita lihat dalam cerita itu, yang si pendarahan alami kesembuhan terlebih dulu. Tetapi bagaimana yang sekarat? Bagaimana yang sekarat tapi sudah mati? Apa yang Tuhan bisa lakukan, saudara? Nah, saya hanya mau sampaikan
segala sesuatu yang tidak kita pahami itu adalah bagian Tuhan. Yang sudah kita boleh katakan amin. Segala sesuatu hal-hal besar yang tidak kita pahami itu adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi di balik kedaulatan dia tetap bekerja. Dia tetap bekerja sama seperti yang dia telah setujui. Apa yang terjadi, saudara? Ketika itu Tuhan hanya berkata begini, Yairus, jangan takut, percaya saja. Dan Yesus tidak menghiraukan perkataan orang banyak itu. Mungkin hari-hari ini terlalu banyak perkataan-perkataan yang melemahkan kita, saudara. Mungkin hari-hari ini bahasa-bahasa untuk yang namanya optimis itu sudah mulai gak kedengaran lagi. Yang ada adalah bahasa-bahasa kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan seterusnya. Tapi saya mau ajak kita pada hari ini, apakah saudara percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang besar, melampaui dari perkara-perkara besar yang sedang dihadapi oleh dunia ini? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang besar? Amin. Bagi yang percaya, tolong angkat tangannya, saudara. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Saudara, yang perlu kita lakukan adalah tetaplah berseru kepada Tuhan yang kita sembah. Amin. Yang setuju boleh katakan amin, saudara. Amin. Tetaplah berseru kepada Tuhan yang kita sembah, apapun caranya, apapun keadaannya. Jangan lupa untuk tetap berseru kepada Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan begini, Aku akan menjawab hal-hal besar yang tidak terpahami. Jadi artinya Tuhan sudah mempersiapkan jawaban untuk apa? Persoalan-persoalan besar yang tengah kita hadapi ini, saudara. Nah, saudaraku, selanjutnya kita akan tahu, barangkali di tengah pergerakan yang terhenti di tengah jalan itu, banyak orang yang mulai mempersalahkan keadaan yang ada di tengah jalan itu. Wanita yang lagi alami pendarahan, atau mungkin situasi ekonomi yang lagi berdarah-darah, menyebabkan kita mulai saling salah menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara, Tuhan Yesus katakan Dia tidak menghiraukan keadaan itu, dan Dia terus bergerak dalam rencananya. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Yang terjadi adalah kita tahu bahwa anak yang sudah mati itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, menurut saudara, jawaban doa mana yang lebih penting dijawab oleh Tuhan? Anak yang hampir mati atau wanita pendarahan? Sudah pasti kita akan sepakat yang lebih penting yang mau mati dong Tuhan. Tapi kenapa yang dijawab oleh Tuhan adalah yang berdarah dulu? Saya katakan, tidak ada satu keputusan Tuhan pun yang gagal. Yang percaya boleh katakan amin. Tidak ada satu keputusan Tuhan pun yang pernah keliru, saudara.
Karena di balik kematian anak Yairus, Tuhan sebetulnya sedang mau menceritakan bahwa ada mujizat yang terbesar yang sedang diperlihatkan Tuhan pada waktu itu. Yang setuju dan percaya katakan amin, saudara. Dan saya juga percaya ini adalah waktunya kita bisa melihat mujizat yang terbesar itu. Saudaraku, minggu ini saya menulis tentang kata-kata di Pastor Letter tentang judulnya itu namanya napas, saudara. Saudara, sebagai orang percaya, kita sering mendengar bahwa doa itu adalah napas kehidupan orang yang percaya. Tetapi apa yang kita bisa dapatkan dalam situasi yang sekarang ini, kejadian besar itu, bahwa ada yang namanya serangan badai COVID-19, dan bagaimana kinerjanya merusak saluran pernapasan manusia. Artinya, saudara, ada sesuatu yang sedang coba dirusak di dunia ini, yang namanya napas kehidupan orang percaya. Dan akibatnya kita lihat banyak yang napasnya kembali ke bapak, diambil lagi napasnya. Atau banyak juga yang lagi sesak napas hari-hari ini. Yang kenyataannya ada di rumah sakit, sesak napas. Atau juga yang lagi sesak napas dengan masalah-masalah. Tetapi mari kita dengarkan satu nyanyian ini, ya. Lebih dari nafasku, Makasih Tuhan. bukan kasih-Mu, Bapa. Ya Tuhan. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. Katakan lebih dari napas. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalanlah denganku, ya Bapa, untuk selamanya. Saudara tahu nggak? Ketika Tuhan menciptakan manusia, maka ketika Dia mulai menciptakan bumi, langit, dengan segala isi-isinya, cakrawala, lautan, daratan, bahkan sebelum Dia menciptakan manusia, Tuhan itu menciptakan binatang, membuat binatang. Tapi ketika Dia mau menciptakan manusia, maka dari tangannya sendiri Dia membentuk manusia itu. Dan selanjutnya, bagaimana manusia itu hidup? Dia mengambil makhluk ciptaan itu dari tangannya itu dan menghembuskan nafas kehidupan untuk manusia itu. Dan ketika Tuhan lihat ciptaannya itu, komentar Tuhan yang Dia lihat, teramat baik. Yang Tuhan mau hari ini, saudara, hargai napas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan persoalannya, apakah napas yang kita terima sampai hari ini hanya menjadi napas yang biasa saja, atau ada napas yang terkoneksi dengan Tuhan? Ayub pernah mengatakan begini, saudara, roh manusia yang ada padaku memerlukan napas Allah, sehingga aku bisa mendapatkan pengertian daripadanya. Kita sebagai manusia adalah manusia roh, dan kita butuh
nafas Allah itu untuk mengingatkan kita kembali bahwa ada Tuhan di balik semuanya peristiwa yang telah kita alami. Ada pertolongan-pertolongan yang Dia sudah siapkan untuk kita sebagai jawaban-jawaban doa kita saudara. Dan bagi Allah tidak ada perkara yang terlambat. Pertolongan Dia selalu datang tepat pada waktunya, dan itulah yang terindah. Hari ini mari kita kembalikan rencana-rencana awal Tuhan ketika Dia menciptakan manusia, bahwa dari pembentukan tangannya sendiri ada nafas yang Dia berikan untuk manusia ciptaan ini, dan Dia melihat sungguh tanaman baik. Hari ini Tuhan mau melihat kita, apapun keadaan kita. Tapi mari saudara, fungsi nafas hidup kita hari ini, biarlah itu menjadi mesbah doa yang bisa kita naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan terlalu baik mengkondisikan situasi yang harus terjadi di bumi ini hanya untuk mengingatkan manusia. Ayo, mari gunakan nafas hidupmu untuk tetap berdoa di hadapan Tuhan. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku. katakan Lebih dari nafasku, Bapa, Mari kita angkat tangan kita. Gunakan nafasmu dan dapatkan nafas ilahi, nafas Allah itu sendiri. Kembali mengaktifkan roh manusiamu untuk bisa mendapatkan pengertian-pengertian dari perkara-perkara besar yang tidak kita pahami. Naikkan rasa syukurmu di hadapan Tuhan. Kalau sampai hari ini secara alamiah kita masih tetap bisa bernapas.
Mari angkat tangan saudara. Ayo. Tuhan, Engkaulah jawaban bagi kami. Dan cara Engkau menjawab adalah kalau kami berseru. Saat ini Tuhan, kami sedang berseru Tuhan. Kami sedang berseru. Tolong kami Tuhan untuk memahami hal-hal besar yang tidak kami pahami. Bukankah Engkau berkata bahwa Engkau akan menjawab kami? Tuhan, kami perlu jawaban-Mu Tuhan. Kami perlu jawaban-jawaban yang kami mintakan di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan, anak-anak kami dimanapun mereka berada, yang sakit Engkau menyembuhkan. Benar kami Tuhan, tolong angkat ya Tuhan. Kesulitan kami berikan kemudahan Tuhan. Kesusahan kami. Dan kami juga percaya kami sedang dibawa untuk bisa melihat dimensi yang baru itu. Sesuatu yang baru yang Tuhan sedang ubahkan. Sehingga kami akan bisa melihat ternyata sorga hari ini dipenuhi dengan bahan-bahan doa yang selama ini barangkali sorga sepi karena tidak terlalu banyak orang yang menaikkan bahan-bahannya di hadapan Tuhan. Tapi justru dalam situasi ini Tuhan sedang menampung doa-doa yang memenuhi takhta kemurahan-Mu yang ada di surga. Dan kami percaya Tuhan katakan, lihatlah, bukankah ini sebuah dimensi yang baru? Lihatlah, perubahan sedang terjadi. Dan mari tetap aktifkan rohmu. Untuk bernapaslah. Naikkan napas Allah itu. Napas Tuhan mengalir kuat dalam hidupmu, dalam rohmu. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami Indonesia, presiden kami, wakil presiden, seluruh aparatur pemerintah negara, TNI, Polri, dan para kementerian yang sedang berjibaku untuk melakukan sesuatu buat bangsa kami Indonesia. Tolong mereka, garda-garda depan, Departemen Kesehatan, menteri-menterinya, dan juga menteri ekonomi. Tuhan, tolong Tuhan, para dokter, para perawat, amin, sukarelawan, tenaga-tenaga, baik itu saluran-saluran yang membantu Indonesia untuk sama-sama saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Tuhan, tolong berkati lembaga-lembaga yang ada, gereja-gereja, yayasan. Tuhan, tolong, bahkan secara pribadi Tuhan juga memberkati tangan daripada anak-anak kami yang membawa persembahan dalam rumah Tuhan. Tuhan, tolong mereka dalam masa sulit ini. Mereka tetap mau menabur. Dan bukankah Firman mengatakan, ketika kami menabur dalam masa sulit, maka ada berkat-berkat spesial yang kami alami. Dan kami percaya bahwa semuanya itu Tuhan adalah firman Allah. Tuhan juga memberkati setiap daripada kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan kami hari ini. Tuhan berkati Tuhan anak-anak kami. Dan kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kebersamaan kami. Dan kami mintakan Tuhan berikan kekuatan bagi kami untuk terus Tuhan mengambil napas hidup dengan doa seruan kami kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan sudah bersatu dan mani dari Allah Roh Kudus yang menyatakan hidupmu mereka hari ini. Ketika Tuhan Dia sudah akan 2 kali menjemput kita dengan baik, maka sampai selama-lamanya kita percaya dan berkat kita